warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswiku kelas 7 di SMP Wakit Hasim 10 Prambon. Apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari wabah virus corona. Dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir agar kita semua bisa belajar bersama secara langsung. Jangan lupa anak-anak membiasakan hidup sehat, yaitu membiasakan untuk menjaga kebersihan, memakan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Oke, perkenalkan nama saya Bu Firly Vidya Estuning Tias, biasa dipanggil Bu Firly. Saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Alamat rumah saya di Desa Kemuning, Kecamatan Tarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, salam kenal ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu memberikan kalian pertanyaan, yaitu apa sih teks deskripsi itu? Tahu nggak? Oke, belum tahu ya? Nanti Ibu jelaskan. Nanti Ibu memberikan penjelasan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Mohon disimak ya anak-anak. Mata pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia yang membahas tentang teks deskripsi di SMP kita, SMP tersayang Wakit Hasim 10 Prambon oleh Firly Vidya Estuning Tias SPD. Berikut Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi kita hari ini. Kompetensi dasarnya meliputi 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menentukan isi teks deskripsi objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Oke, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kalian tahu nggak dari materi ini? Pernah dengar tentang deskripsi? Pernah dengar? Coba kalian simak penjelasan dari Ibu. Apa sih itu teks deskripsi? Ya, oke. Bahwa teks deskripsi yaitu suatu bentuk teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan sesuatu objek bisa tempat wisata, benda, atau dan sebagainya, secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan dari teks deskripsi, tahu nggak tujuannya apa? Ayo coba tebak. Tujuannya apa? Oke, saya jelaskan. Tujuan dari teks deskripsi yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, dari sini kalian bisa paham tentang pengertian dari teks deskripsi beserta tujuannya. Oke, kalau sudah paham, berarti kalian sudah bisa meraba apa itu tentang deskripsi. Nah, oke.
Berikut Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu, baik tempat, benda, ataupun yang lainnya. Oke, yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Jadi, pembaca bisa merasakan seolah-olah itu teks yang benar-benar ada. Oke, yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Oke. Terus yang terakhir adalah bersifat konkret. Tahu nggak konkret? Konkret adalah nyata dan benar. Jadi, jika teks deskripsi itu dijelaskan secara nyata dan benar-benar, tidak mengada-ngada. Oke? Itu tadi adalah penjelasan tentang teks deskripsi. Ibu juga mempunyai cuplikan contoh dari teks deskripsi. Coba kalian cermati. Malioboro. Malioboro merupakan ikon utama wisata Yogyakarta. Malioboro adalah sebuah jalan di pusat kota Yogyakarta. Walaupun hanya sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal ataupun mancanegara. Malioboro merupakan jalan utama menuju berbagai destinasi wisata di Yogyakarta, yaitu adalah Keraton Yogyakarta, Titik Nol, dan Pasar Beringin-Harjo. Jalan Malioboro cukup besar. Ia dapat dilewati oleh 2 mobil dan beberapa motor secara bersamaan. Pada pinggir jalan Malioboro terdapat berbagai pertokoan tua, mal, hotel, dan beberapa kantor kedinasan. Sebagai salah satu destinasi wisata, pinggiran jalan Malioboro dibuat cukup lebar untuk para pejalan kaki. Terdapat berbagai fasilitas seperti bangku, halte bus, dan tempat persinggahan bagi para pejalan kaki untuk sekedar duduk menikmati suasana kota Yogyakarta. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang menjual cenderamata khas Yogyakarta dan juga berbagai macam kuliner untuk dinikmati para wisatawan. Malioboro menjual suasana lama kota Yogyakarta dengan berbagai bangunan lama yang belum banyak dirombak membuat para wisatawan merasakan kesan Yogyakarta sebagai kota tua yang syarat akan budaya. Tak hanya itu, berbagai objek foto dan penampilan seni juga tersedia pada sudut-sudut jalan, memberikan hiburan dan spot terbaik untuk mencari suasana. Nah, itu tadi adalah sekilas contoh cuplikan dari teks deskripsi yang Ibu berikan. Nah, dari contoh tersebut masih banyak yang akan dilanjutkan untuk menceritakan tentang teks deskripsi tentang Malioboro. Nah, kalian paham atau belum? Nah, jika kalian belum paham, nanti kalian juga bisa bertanya kepada ibu guru langsung lewat telepon ataupun WhatsApp ibu guru. Kalian juga bisa melihat contoh-contoh teks deskripsi dari berbagai sumber. Contoh melihat teks deskripsi dari Google. Nah, setelah itu kalian juga bisa membacanya. Oh, begini contoh dari teks deskripsi. Nah, silakan kalian pahami dan cermati bagaimana bahwa teks deskripsi itu seperti apa. Jadi, teks deskripsi itu menjelaskan tentang suatu objek, bisa tempat,
bisa benda, ataupun bisa sifat seseorang yang mengacu fokus pada satu sudut. Jadi, sifatnya hanya khusus. Sifatnya khusus, bukan umum. Contoh, ya, pantai. Pantai kan sifatnya umum. Seumpama ibu memberikan contoh, pantai Parangtritis. Nah, berarti saya mendeskripsikan sebuah pantai Parangtritis. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah contoh cuplikan dari tes deskripsi saya. Ya, itu tadi adalah contoh cuplikan dari tes deskripsi. Jadi, tes deskripsi itu menggambarkan sesuatu objek secara jelas dan rinci. Objeknya bisa tempat ataupun benda. Jadi, tujuan dari tes deskripsi adalah agar pembaca bisa merasakan langsung apa yang dibaca. Contoh dari tes deskripsi, yang satu, deskripsi menggambarkan tentang sesuatu. Yang kedua, tes deskripsi menjelaskan tentang sesuatu secara jelas dan rinci. Yang ketiga, pembaca bisa merasakan langsung apa yang dibaca. Yang keempat, yaitu bersifat konkret. Konkret itu adalah benar dan nyata. Jadi, contoh ya, seperti ini. Jadi, saya mempunyai contoh sebuah pantai. Pantai kan sifatnya umum. Jika saya menyebutkan pantai Parangtritis, berarti sifatnya khusus. Satu pantai yang akan kita deskripsikan. Contoh, pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai yang terletak di daerah Yogyakarta. Pantai Parangtritis mempunyai banyak keindahan. Di sana terdapat banyak hotel, pertokohan kecil yang menjual souvenir. Adapun kamar mandi umum yang disediakan di sekitar pantai, dan seterusnya. Itu adalah contoh tes deskripsi mengenai tempat. Terus yang kedua, saya juga mempunyai contoh tes deskripsi mengenai benda. Nah, ini adalah sebuah benda. Benda apa namanya? Benda boneka. Ya. Contoh adalah bonekaku. Ini adalah sebuah bonekaku yang memiliki warna merah. Di situ juga memiliki dua mata. Benda bonekaku ini berada di sebelah tangan kiri saya. Boneka ini memiliki warna merah, warna dasarnya merah, dan juga memiliki sebuah rambut. Anggap aja ini rambut ya, memiliki rambut yang berwarna kuning, dan juga memiliki satu ekor yang berwarna kuning juga. Boneka ini sangatlah indah. Bentuk boneka ini menyerupai bentuk kambing, seekor kambing. Oke, dan seterusnya. Itu tadi adalah contoh sekilas dari saya. Apabila kalian kurang paham mengenai tes deskripsi, silakan kalian bertanya atau telepon langsung ke saya ya, bertanya jika mengalami kesulitan atau kurang paham, ataupun bisa WA pribadi saya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini kalian bisa paham, bisa mengerti, dan kalian juga bisa tetap semangat untuk belajar di rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.